Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang pengawasan norma lingkungan kerja. Dosen pengampu Insinyur Pedro da Silva STMT. Nama saya Asep Sulaiman, kelas EP01, NIM 2211000048. Pertama, jelaskan pentingnya penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK3 di lingkungan kerja serta bagaimana penerapan ini dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dalam kurung PAK. Jawab. Kesehatan dan keselamatan kerja dalam kurung K3 merupakan aspek penting dalam perlindungan tenaga kerja karena beberapa alasan. Yang pertama, perlindungan terhadap karyawan. Yang kedua, kepatuhan hukum. Yang ketiga, reputasi perusahaan. Yang keempat, pengurangan biaya. Faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran terhadap K3. Yang pertama, kurangnya pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, prioritas yang berbeda. Yang ketiga, budaya perusahaan. Keempat, kurangnya insentif. Kelima, kompleksitas dan biaya implementasi. Yang kedua, uraikan peran nilai ambang batas dalam kurung NAB dalam pengawasan lingkungan kerja dan bagaimana NAB ini digunakan dalam praktik untuk melindungi kesehatan pekerja, terutama terkait faktor fisika dan kimia di tempat kerja. Jawab. Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dalam kurung SMK3 sangat berpengaruh terhadap peningkatan daya saing perusahaan, terutama di era perdagangan bebas. Berikut adalah beberapa cara penerapan SMK3 dapat berkontribusi pada daya saing perusahaan. Poin pertama, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, mengurangi biaya operasional. Keempat, kepatuhan terhadap regulasi. Yang kelima, daya saing di pasar global. Hubungan antara SMK3 dan standar internasional. Poin pertama, standar OHSAS 18001 dan ISO 45001. OHSAS 18001 merupakan standar internasional yang memberikan kerangka kerja bagi perusahaan untuk mengelola risiko K3. ISO 4501 adalah pengganti OHSAS 18001 dengan pendekatan yang lebih modern. Penerapan standar ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi bahaya, mengelola risiko, dan meningkatkan keselamatan kerja secara sistematis. Yang kedua, keberlanjutan dan peningkatan berkelanjutan. Standar internasional mendorong perusahaan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen K3. Hal ini membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan kondisi dan tuntutan pasar, meningkatkan daya saing. Poin ketiga, peningkatan reputasi. Memiliki sertifikasi internasional menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi standar global. Ini dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata konsumen dan pemangku kepentingan yang sangat penting dalam lingkungan bisnis yang kompetitif.
3. Diskusikan 5 faktor bahaya di lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi kesehatan pekerja, yaitu fisik, kimia, biologi, psikologi, dalam kurung ergonomi, dan psikologi. Dan juga berikan contoh bahaya masing-masing faktor serta dampak yang mungkin terjadi jika faktor tersebut tidak diawasi dengan baik. Jawab. Pengawas ketenagakerjaan memiliki peran krusial dalam memastikan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja dalam kurung K3 di perusahaan-perusahaan baik besar maupun kecil di Indonesia. Berikut adalah deskripsi peran, data terkait jumlah pengawas dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan K3. Peran pengawas ketenagakerjaan. Yang pertama, pengawasan penerapan K3. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, penegakan hukum, konsultasi dan pendampingan. Yang keempat, pengumpulan data dan pelaporan. Data pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia. Menurut data yang tersedia, jumlah pengawas ketenagakerjaan di Indonesia berjumlah sekitar 2.000 hingga 3.000 orang dengan penempatan di berbagai daerah. Angka ini terbilang rendah jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi, baik yang besar maupun yang kecil, yang mencapai ratusan ribu. Tantangan dalam pelaksanaan pengawasan K3. Poin pertama, jumlah pengawas yang terbatas. Kedua, variasi tingkat kesadaran K3. Yang ketiga, sumber daya yang terbatas. Keempat, ketidakpatuhan perusahaan. Dan poin kelima, kompleksitas industri. 4. Bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan peraturan-peraturan lainnya terkait pengawasan lingkungan kerja berperan dalam penetapan standar keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Dan sertakan pula contoh penerapan pasal-pasal terkait dalam lingkungan industri. Jawab. Meningkatkan kesadaran pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja dalam kurung K3 di masyarakat dan lingkungan perusahaan memerlukan strategi yang komprehensif. Berikut adalah beberapa strategi utama yang dapat diterapkan. Strategi kebijakan. Yang pertama, peraturan dan regulasi yang tegas. Yang kedua, insentif program. Yang ketiga, kampanye kesadaran publik. Yang keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam kurung SDM. 5. Pelatihan dan sertifikasi. 6. Pendidikan berkelanjutan. 7. Pengembangan budaya keselamatan. Jejaring kerja terkait K3. Kolaborasi antar perusahaan, kemitraan dengan lembaga pendidikan, keterlibatan organisasi non-pemerintah dalam kurung NGO. 5. Apa saja langkah-langkah yang dapat diambil perusahaan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan pekerja melalui pemantauan dan pelaporan lingkungan kerja. Jelaskan bagaimana pelaporan ini berperan dalam perbaikan kondisi kerja dan penurunan angka kecelakaan di tempat kerja. Jawab. Perubahan paradigma budaya, kesehatan dan keselamatan kerja dalam kurung K3 dari masa lalu hingga saat ini mencerminkan evolusi pemikiran dan praktik yang berfokus pada keselamatan pekerja. Dalam analisis ini, kita akan menggali bagaimana pergeseran dari pendekatan berbasis infeksi menuju pendekatan berbasis manajemen
yang lebih proaktif dan terintegrasi berpengaruh terhadap pencapaian zero injury rate di perusahaan. Paradigma lama, fokus pada infeksi. Pada masa lalu, pendekatan ketiga di perusahaan umumnya berfokus pada infeksi dan kepatuhan terhadap peraturan. Dalam paradigma ini, perhatian utama terletak pada pemeriksaan berkala terhadap kondisi tempat kerja dan kepatuhan terhadap standar keselamatan yang ditetapkan. Contoh praktik, perusahaan sering mengandalkan pengawas untuk melakukan inspeksi rutin, mencari pelanggaran, dan mencatat kecelakaan. Keterbatasan pendekatan. Pendekatan ini cenderung reaktif, di mana tindakan diambil setelah terjadinya kecelakaan. Cukup sekian. Oh maaf, masih ada. Paradigma baru. Manajemen ketiga dan peran pimpinan puncak. Seiring dengan perkembangan waktu dan pemahaman yang lebih mendalam tentang keselamatan kerja. Contoh praktik dalam paradigma baru, perusahaan melakukan audit manajemen secara rutin untuk mengevaluasi efektivitas sistem K3 mereka. Selain itu, pimpinan puncak berperan aktif dalam mendukung kebijakan keselamatan, menyediakan sumber daya, dan menciptakan komunikasi yang terbuka dengan semua karyawan. 1. Keterlibatan karyawan. 2. Pengaruh terhadap zero injury rate. 3. Proaktif dan reaktif. 4. Budaya keselamatan. 5. Kinerja yang terukur. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.